Dan hal ini telah menimbulkan sesuatu keadaan di mana hampir 1/5, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati 1/4, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30%. Anak-anak kita kurang gizi. Di tengah gonjang-ganjing penangkapan ex-kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana beserta bekas wakilnya, Presiden Prabowo Subianto, kembali mewanti-wanti pentingnya salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG. Prabowo menyebut dirinya sedih atas temuan dugaan korupsi, namun dia menegaskan program MBG merupakan upaya pemerintah untuk mengurai permasalahan gizi di tanah air. Presiden ke-8 RI itu menjelaskan kekurangan gizi pada anak bisa memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal. Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting di Indonesia sebenarnya berhasil diturunkan dari tahun ke tahun, bahkan mencapai 19,8% pada 2 tahun lalu. Di sisi lain, ada 26 provinsi di Indonesia yang angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangannya berada di atas rata-rata nasional dan 8 teratas klasemen ditempati di berbagai provinsi di kawasan timur RI. Lalu bagaimana realisasi program MBG yang digadang-gadang sebagai jalan keluar dari permasalahan ini? Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 335 triliun rupiah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Per April 2026, realisasinya sudah mencapai 22,4%. Tetapi perlu dicatat anggaran MBG 2026 juga terkena efisiensi hingga 67 triliun rupiah. Hal ini seiring dengan pemangkasan penyaluran MBG menjadi 5 hari. Di sisi lain, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 62 juta orang pada April 2026. Jumlah tersebut meningkat 0,32% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 61,8 juta orang. Meski begitu, Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau CISDI sempat menyorot program MBG. Program andalan Prabowo itu dinilai perlu evaluasi dan perbaikan. Pada Oktober 2025 lalu, founder dan CEO CISDI, Diah Samirnasih, menyebut MBG belum memenuhi kualitas intervensi gizi. Ya, walaupun disebut-sebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, evaluasi secara keseluruhan terhadap program MBG tak bisa lagi diabaikan. Apalagi baru-baru ini saja ex-pucuk tertinggi kepemimpinan BGN tersandung dugaan kasus korupsi. Jangan sampai MBG yang harusnya memperbaiki gizi anak bangsa justru menjadi pintu bagi mereka yang hanya ingin mengenyangkan perut sendiri.